mengucap syukur Bapa buat hari yang telah Kau berikan bagi kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat anugerah-Mu yang telah Kau berikan bagiku. Haleluya, haleluya. Syukur kami naikkan syukurku. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus.
Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat pagi yang indah ini Tuhan. Kami boleh ada sampai saat ini adalah semua kemurahan yang dari Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, sebentar kami mau memuji dan mengucapkan nama Engkau.
sucikan dan kuduskan hati kami, biar kami layak untuk memuji dan mensucikan nama Engkau. Bila ada kesatuan hati, terima kasih Bapa, kami sudah berdoa buat hamba-Mu yang melayani pada saat ini, pujian, melakukan musik, bahkan yang menyampaikan sabda firman, biar firman boleh menjadikan kekuatan bagi kami Bapa. Terpujilah nama Engkau, biarlah ibadah ini Engkau pimpin awal, pertengahan hingga akhirnya Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami mulai ibadah ini dengan satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Shalom saudara-saudara. Kita patut bersyukur ya saudara-saudara. Pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk memuji dan besarkan nama Tuhan. Itu suatu kebetulan ya. Bukan suatu kebetulan ya saudara-saudara, melainkan Allah sungguh dahsyat untuk memelihara hidup kita pada pagi hari ini. Mari kita pujikan, kita sambut Sang Raja. Mari kita puja ibadah berdiri. Haleluya. satu-satunya juru selamat kita yang patut kami sanjung, patut kami sembah. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh hebat. Kau sangat hebat Tuhan. Haleluya. Besar, tiada
puji-pujian ini. Haleluya. Saya beri waktu. Siapa yang merasakan cinta kasih Tuhan, kami persilakan untuk bersaksi pada pagi hari ini. Belum ada ya saudara. Diberkati semua ya teman-teman. Haleluya. Saya mau menyaksikan cinta kasih Tuhan ya saudara pada pagi hari ini. Begitu Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan keluarga kami ya saudara. Biarpun ombak silih berganti ya, tapi kami yakin dan percaya Tuhan selalu membela dalam kehidupan kami. Tuhan selalu pelihara. Apapun yang terjadi, Tuhan memberi kekuatan dalam hidup kami. Tuhan memberi yaitu ketabahan ya, sehingga kami bisa kuat sampai hari ini. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Haleluya. Kami mengucap syukur kalau kami pada hari ini kami bisa berkumpul, kami bisa memuji memuliakan Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Sekian kesaksian kami saudara-saudara. Kami mau sebentar lagi kami mendengarkan firman Tuhan. Kita pujikan pujian ini tuh untuk menguatkan hati kita supaya kita lebih lagi untuk dekat dengan Tuhan ya saudara-saudara, karena Tuhan adalah satu-satunya yang memberi kami kekuatan. Mari kita pujikan suatu pujian seperti wanita. Kita bangkit berdiri. Sampai
Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Wanita murah menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Sampai akhir, ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Katakan lagi, sampai akhir. Oh, haleluya Tuhan. Doa kami kepadamu, kami mau tetap setia. Kami mau melayani Engkau Tuhan. Kami mau menantikan janjimu. Mendapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia, ku melayanimu. Haleluya. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Inilah yang menjadi doa dan pengakuan kami. Kami mau tetap setia mengiring dan melayani Engkau Tuhan, sampai kami menantikan janji Tuhan terjadi di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Berfirmanlah kepada kami pagi hari ini Tuhan. Puaskan hati kami yang rindu akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami akan dengarkan firman-Mu di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan. Saya mengucapkan selamat datang kepada omanya David ya. Ya, ini David sudah besar, sudah lama tidak ketemu. Haleluya, selamat datang, selamat beribadah bersama dengan kami. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Pagi hari ini firman Allah akan berbicara tentang tetap semangat melayani Tuhan. Ya, seperti pujian tadi bahwa sampai akhir kita mau melayani Tuhan, sampai kita menutup mata, kita melayani Tuhan, kita menantikan janji Tuhan. Karena kita perhatikan hari-hari ini mungkin saudara berkata,
saya sudah melayani Tuhan, saya sudah datang kepada Tuhan, tetapi Tuhan kok belum menepati janjinya, Tuhan belum memberkati. Tapi pagi hari ini mari kita akan lihat sama-sama firman Tuhan, bagaimana supaya kita kuat melayani Tuhan. Mari kita buka di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-58. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-58. Firman Allah berkata demikian. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu perhatikan di ayat yang 58 ini, di bagian yang terakhir dikatakan bahwa jerih payahmu, jerih payah kita dalam kita melayani Tuhan tidak ada yang sia-sia. Kadang kalau saudara-saudara berkata, saya sudah melayani Tuhan, saudara mulai hilang semangat, saudara mulai lemah. Tetapi ketika kita baca firman Allah ini bahwa apa yang kita lakukan, persekutuan kita dengan Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Rasul Paulus katakan ini kepada jemaat yang ada di Korintus. Kalau kita lihat saudara-saudara latar belakang daripada ayat ini, Rasul Paulus menjelaskan tentang kebangkitan Kristus, kebangkitan kita manusia, dan kebangkitan tubuh kita. Makanya di ayat yang terakhir Paulus katakan jangan kita goyah, tetap kita berdiri teguh, supaya ketika kita berjumpa dengan Tuhan, supaya ketika Tuhan Yesus datang, kita didapati giat dalam pekerjaan Tuhan. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita perhatikan juga di dalam ayat yang ke-57, coba kita lihat ayat 57, 1 Korintus 15 ayat yang ke-57 dikatakan begini. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi saudara-saudara, ada ucapan syukur kita kepada Tuhan. Tuhan telah memberikan kita kemenangan, Tuhan telah memberikan kita keselamatan, pertolongan. Kalau Tuhan sudah memberikan kita pertolongan, makanya di ayat yang ke-58, karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Yang pertama, saudara-saudara, kita harus berdiri teguh. Hari-hari ini mungkin saudara mulai goyah. Hari ini mungkin saudara mulai lemah oleh karena beratnya persoalan, oleh beratnya tantangan hidup. Saudara mulai goyah. Dan saudara mulai bertanya-tanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa hal ini terjadi? Tetapi saudara-saudara, Paulus, firman Tuhan katakan, kita berdiri teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara, kata giat di sini adalah satu pekerjaan yang terus kita lakukan. Ketika kita giat dalam pekerjaan Tuhan, ketika kita rajin, ketika kita setia dalam pekerjaan Tuhan, dikatakan persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin, saudara-saudara. Tidak ada yang sia-sia di dalam Tuhan. Saudara melayani dalam hal sekecil pun, di situ Tuhan perhitungkan. Dan apa yang kita kerjakan tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Nah, saudara-saudara, mari kita lihat contoh di dalam Alkitab. Rasul Paulus dalam dia melayani Tuhan. Coba kita lihat di dalam Kolose pasal yang pertama, Kolose 1 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-29, bagaimana Rasul Paulus dalam dia melayani Tuhan. Kolose 1
ayat 24 mulai di sana dikatakan begini. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Sampai di sini dulu kita perhatikan di ayat yang ke-25, Rasul Paulus dikatakan menjadi pelayan jemaat sesuai dengan apa? Tugas yang dipercayakan Allah. Jadi Paulus ini dipercayakan oleh Allah untuk apa? Meneruskan firman-Nya. Jadi saudara-saudara, ketika Paulus mendapatkan kepercayaan untuk meneruskan firman Tuhan, dia lakukan dengan sepenuh hati. Makanya di ayat yang ke-26, apa itu saudara-saudara? Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turun ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Apa itu rahasia? Yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Rasul Paulus dia melayani jemaat, melayani pekerjaan Tuhan. Ada rahasia, yaitu ternyata rahasia itu adalah Kristus Yesus yang ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Jadi saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Yesus adalah rahasia bagaimana Kristus itu akan dinyatakan kepada kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan kita goyah, ya, jangan hilang semangat. Mungkin sudah hilang semangat. Kok seperti ini, keadaan seperti ini, akhirnya mulai hilang semangat. Tapi pagi hari ini mari kita bangkitkan semangat kita. Sama seperti Rasul Paulus, dia tetap semangat. Makanya di ayat yang ke-28 dikatakan begini, dialah yang kami beritakan. Siapa yang Rasul Paulus beritakan? Kristus. Kristus yang Rasul Paulus beritakan, bukan dirinya sendiri. Banyak sekali orang kalau berbicara soal dirinya sendiri. Saya, aku, saya ke sini, saya ke situ, saudara-saudara. Tapi firman Tuhan yang diberitakan oleh Rasul Paulus adalah Kristus itu sendiri. Makanya dikatakan, dialah Kristus yang kami beritakan. Apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat. Untuk apa saudara-saudara? Untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Jadi ketika firman Allah datang di dalam hidup kita, firman itu menasihati, firman itu mengajar kita, dan dikatakan untuk memimpin kita pada kesempurnaan dalam Kristus. Jadi saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam gereja ketika kita mendengar firman Allah, kita sedang duduk seperti sekolah. Kita belajar tentang firman Allah. Kita belajar bagaimana tentang Kristus. Kita belajar bagaimana supaya kita bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, sama seperti di sekolah diajar anak-anak. Ya, banyak sekali diajarkan kepada anak-anak supaya mereka tahu, mereka paham. Dan banyak juga anak-anak yang kadang-kala mengertinya itu lambat. Ya, begitu ya Bu ya, Bu Guru. Jadi harus diajar terus. Harus diajar terus. Ada yang cepat nangkapnya. Baru satu kali diajar langsung ditangkap. Nah, saudara-saudara, Rasul Paulus juga mengajar jemaat itu. Dia nasihati, dia ajar supaya apa saudara-saudara?
memimpin tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Jadi saudara-saudara, ketika firman Allah datang dalam hidup kita, dia mengajar kita, dia menasihati kita, supaya kita bertumbuh di dalam Kristus menuju kepada kesempurnaan. Nah saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita lanjut ayat yang ke-29. Dikatakan begini, itulah, ini saudara-saudara yang Rasul Paulus lakukan, itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Rasul Paulus mengajar, menasehati jemaat Tuhan. Dia katakan kepada jemaat yang ada di Kolose bahwa dia berusaha, dia bergumul sesuai dengan apa? Tenaga, dengan segala tenaga sesuai kuasanya yang bekerja kuat di dalam aku. Jadi bukan Rasul Paulus sebenarnya yang punya kuasa, tetapi Yesus yang punya kuasa, yang bekerja di dalamnya untuk mengajar jemaat-jemaat Tuhan. Kalau memakai hikmat manusia, kadang-kadang saudara-saudara pakai hikmat manusia, Rasul Paulus itu tidak mampu. Nah kita juga kalau kita pakai akal manusia, bagaimana cara supaya ini yang bengkok ini lurus. Saudara kadang-kadang sudah dinasihati, sudah diajar, masih tetap. Tetapi Rasul Paulus dikatakan dia berusaha karena ada kuasa yang bekerja di dalamnya. Tanpa kuasa Tuhan bisa menjadi lemah, saudara-saudara. Makanya saudara-saudara kadang-kadang guru-guru di sekolah sakit kepala kalau anaknya itu diajar-ajar nggak ngerti-ngerti. Ya, bagaimana Bu Guru ya? Ya nggak ngerti-ngerti, akhirnya waduh, kok nggak ngerti-ngerti, diulang lagi. Nah saudara-saudara, tetapi kita di dalam Tuhan, kita diajar dan kita mengerti. Amin. Mari kita mau belajar mengerti, saudara-saudara. Kita belajar firman Tuhan, supaya ketika kita diajar, kita mengerti, kita paham, dan kita melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara, dalam kita belajar itu hanya teori, tetapi aplikasinya itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita hidup, bagaimana kita ada di dalam lingkungan pekerjaan, ada di dalam keluarga, aplikasi firman itu yang Tuhan inginkan. Bukan hanya sekedar kita tahu. Ada banyak orang tahu firman. Malah saudara-saudara ayat-ayat dihafal. Saya pernah berjumpa dengan orang itu. Oh semua dia hafal. Tetapi dalam prakteknya dia tidak lakukan. Saudara-saudara, kita harus tahu, mengerti, dan melakukan firman Tuhan. Jangan hanya sekedar tahu, tetapi tidak melakukan firman. Makanya Yakobus katakan itu hanya mendengar tetapi tidak melakukan firman Tuhan. Ada yang sudah tahu tetapi tidak mau melakukan. Banyak itu saudara-saudara. Sudah tahu tetapi tidak lakukan. Ada juga saudara-saudara hanya sekedar mendengar, bahkan mengkritisi. Kalau mengkritisi untuk sesuatu yang baik itu tidak masalah. Tetapi kalau mengkritisi, pandang itu hanya pandangan dia. Nah saudara-saudara, hal ini dijauhkan dari kehidupan kita ya. Mari kita belajar untuk supaya dididik dalam pelayanan di dalam Tuhan. Nah saudara-saudara, ada yang bertanya, mungkin di dalam penggembalaan itu apa sih maksudnya? Supaya kita digembalakan, diajar, dididik untuk menjadi anak-anak Tuhan sesuai dengan aturan Alkitab dan ajaran gereja. Nah saudara-saudara, kita di gereja kita punya namanya ADART, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan itu sesuai dengan apa yang dijalankan di dalam gereja. Jadi dasar kita Alkitab dan aturan dalam gereja, dan itu kita lakukan saudara-saudara. Supaya apa? Memimpin kita kepada kebenaran.
Dan firman Tuhan katakan tadi, supaya kita menuju kepada kesempurnaan dalam Kristus. Nah saudara-saudara, kita kembali saudara-saudara, Rasul Paulus ini dia fokus mengajar, mendidik jemaat. Dia fokus kepada jiwa-jiwa. Dia menggali firman, dia menyampaikan rahasia firman, yaitu Kristus kepada jiwa-jiwa. Jadi Rasul Paulus ini dia tidak mengejar kedudukan, saudara-saudara. Dia tidak mengejar jabatan dalam dia melayani Tuhan. Ada banyak sekali sekarang orang, saudara-saudara, fokusnya bukan kepada jiwa-jiwa lagi, tetapi bagaimana dia mau jabatan di dalam gereja. Banyak sekarang, saudara-saudara. Tetapi yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, bagaimana supaya kita fokus melayani Tuhan. Amin. Fokus saja, saudara-saudara. Dan pandang saja kepada Tuhan. Kalau kita mau memandang kepada orang lain, kadang-kala saudara-saudara, konflik terjadi di dalam gereja itu antara jemaat. Wah, karena dia, kalau dia begitu, begini. Kalau dia tidak ada, saya mau ikut banyak gitu, saudara. Mari saudara-saudara, sebagai tubuh Kristus, mari kita saling menopang. Mari kita saling mendukung. Apalagi saudara-saudara, banyak teman-teman gembala-gembala kami mau menjelang Natal ini. Aduh, ini lagi gesekan lagi banyak ini. Tetapi di sini jangan sampai ya, mari kita saling mengalah. Kita saling saling menghormati satu dengan yang lain. Karena gesekan-gesekan banyak terjadi itu menjelang Natal. Banyak yang kecewa menjelang Natal. Tetapi jangan sampai di sini. Makanya Natal kita bikin saja ibadah seperti biasa. Kemudian ada makanan, ya puji Tuhan, tidak ada pun tidak masalah ya. Kita fokus saja kepada Tuhan. Perayaan itu memang kita rayakan, karena itu hari kelahiran Juru Selamat. Tetapi esensi kita itu bagaimana supaya kita jemaat ini bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Bukan hanya sekedar Natal, sudah selesai Natal, sudah nggak saling lihat-lihat gara-gara masalah di Natal. Gara-gara cuma karena makanan, ya jadi masalah. Jadi haleluya. Jadi saya berharap supaya kita, mari di dalam kita melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, kita saling menghargai, menghormati satu dengan yang lain. Nah saudara-saudara, Paulus ini dia fokus melayani Tuhan. Dan dia semangat. Dia begitu semangat. Semangat dia melayani Tuhan, saudara-saudara. Dia pandang saja kepada Tuhan. Makanya dikatakan, itulah 29 ayat, itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Mari saudara-saudara kita melayani Tuhan, kita pandang kepada Tuhan, kita fokus saja kepada Tuhan, karena kita tahu bahwa upah kita itu ya Tuhan berikan. Ya, upah Tuhan berikan. Jangan saudara-saudara karena sesuatu dan lain hal kita sudah tersinggung, jangan saudara-saudara. Mari kita fokus saja melayani Tuhan. Nah saudara-saudara, kemudian mari kita akan perhatikan saudara-saudara bagaimana Paulus ini dalam melayani Tuhan. Ayat yang ke-24, coba saudara perhatikan ayat yang ke-24, dikatakan begini, Kolose 1:24, sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita. Saudara perhatikan di sini bagaimana Rasul Paulus ini dia bersukacita. Dia dikatakan apa? Karena apa? Aku boleh menderita karena kamu. Dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang dalam penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Paulus dia berkorban, dia menderita. Dan dikatakan penderitaan yang dia alami itu dikatakan merupakan sukacita. Oh haleluya, betapa luar biasanya ini Rasul Paulus ini. Dia menderita karena apa? Ya, dia bersukacita. Dikatakan aku bersukacita bahwa aku boleh menderita. Orang kalau bersukacita pasti dia akan gembira. Tetapi ini
bersukacita karena penderitaan. Dia bersukacita karena penderitaan yang dia alami. Karena apa, saudara-saudara? Menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang dalam penderitaan Kristus. Rasul Paulus dia menderita karena dia apa, saudara-saudara? Dikatakan menggenapkan dalam dagingnya apa yang kurang dalam penderitaan Kristus. Hal ini, saudara-saudara, jangan anggap kalau saya menderita karena saya ikut Tuhan. Tidak, saudara-saudara. Karena apa, saudara? Beda porsinya ya. Penderitaan Paulus dikatakan supaya dia menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang dalam penderitaan Kristus untuk tubuhnya. Siapa itu? Jemaat. Paulus menderita supaya jemaat itu mereka boleh bertumbuh. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam kita melayani Tuhan ada banyak tantangan. Makanya pagi hari ini firman Allah katakan tetap semangat. Jangan karena sesuatu dan lain hal saudara mulai hilang semangat. Nggak usah aku. Mereka aja. Jangan, saudara-saudara. Jangan sampai cuma karena orang, perkataan orang, ngomongan orang membuat kita menjadi lemah melayani Tuhan. Membuat kita tidak datang beribadah. Mari kita fokus saja melayani Tuhan. Orang kalau melayani Tuhan, dia fokus kepada Tuhan. Orang yang ada di samping mau ngomong apa, tidak usah direken. Kita layani Tuhan saja. Amin. Amin. Jemaat Tuhan, layani Tuhan saja. Kalau kita dengar omongan orang, saudara-saudara, ada istilahnya tipis telinga. Orang dengar, aduh sudah tersinggung. Jangan mudah tersinggung hari-hari ini ya. Jangan mudah baper, saudara-saudara. Karena kadang-kala kita baper akhirnya membuat kita sakit. Ya, sakit hati. Sakit hati menuju kepada sakit fisik. Nah, bahaya itu, saudara-saudara. Tetapi mari kita melayani Tuhan dengan semangat dan sukacita. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudara, di ayat yang ke-25, coba kita lihat. Aku telah menjadi pelayan jemaat yang sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Jadi fokus daripada Paulus tadi saya katakan dia melakukan apa yang dipercayakan Tuhan. Nah, saudara-saudara, mari kita fokus saja, saudara. Apa yang Tuhan percayakan kepada kita, kita lakukan. Kita kerjakan. Kita lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Kita percaya apa yang kita lakukan, ada upaya yang Tuhan akan berikan kepada kita. Amin. Jangan mundur. Jangan hilang semangat untuk kita melayani Tuhan. Tetap semangat, saudara-saudara. Karena dikatakan 1 Korintus 15 ayat yang ke-58 tadi, jeripayamu tidak sia-sia. Tidak ada yang sia-sia di dalam Tuhan, saudara. Saudara kerjakan itu sedikit, apalagi banyak, maka berkat pertolongan. Terutama Tuhan berikan kita kesehatan. Amin. Dengan kesehatan itu kita bisa bekerja. Dengan kesehatan kita bisa melakukan segala sesuatu. Makanya berkat Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita, kita boleh ada saat ini karena kemurahan Tuhan. Amin. Saudara-saudara, coba saudara flashback berapa tahun ini. Banyak orang tumbang, saudara-saudara. Tapi kalau kita ada hari ini, semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Kita bisa sehat, kita bisa kuat. Mari kita balas cinta Tuhan. Kita lebih mengasihi Tuhan. Saudara-saudara, menjadi problema hari-hari ini, saudara-saudara, ada peralihan, ya. Biasa pasca pandemi ini, bagaimana dengan gereja? Apakah masih antusias untuk datang beribadah? Nah, saudara-saudara, ini yang kita pergumulkan. Karena ada banyak orang sudah di rumah aja nonton, apalagi dengan media sosial yang begitu banyak. Dengan nonton YouTube, ya saya sudah nonton YouTube. Apakah ibadah mereka itu di rumah? Kita masih ibadah juga pakai YouTube. Apakah ibadah sungguh-sungguh? Ya, kita aja kadang-kala ya kaki ke sana, kaki ke sini. Tapi ketika kita ibadah,
kita fokus kepada Tuhan. Ya, sama seperti kita pagi hari itu. Makanya kerinduan saya, mari kita datang beribadah. Karena kalau kita beribadah berkumpul di sini, saudara-saudara, ada sesuatu yang lain yang kita dapatkan ketika kita pulang ke rumah. Kalau kita ibadah di rumah, saudara-saudara, kadang-kadang konsentrasi itu tidak fokus. Kalau di sini ya biar ngantuk-ngantuk begini, tetap dengar firman Tuhan. Haleluya, ya kan? Tetap menikmati firman Tuhan. Kalau di rumah kadang-kadang saya mau nonton dulu dengan firman Tuhan, karena tidur. Nah, saudara-saudara, makanya saudara-saudara, kerinduan kita, mari kita datang beribadah kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, kadang-kala kita hilang semangat. Apa yang membuat kita hilang semangat? Ada tantangan, persoalan. Mari kita sebelum mengakhiri, kita lihat satu contoh, saudara-saudara. Satu nabi yang besar, dia sampai hilang semangat melayani Tuhan. Tetapi puji Tuhan, Tuhan menolong dia. Coba kita lihat 1 Raja-Raja pasal 19. 1 Raja-Raja pasal 19. Ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Kita perhatikan di sana, dikatakan begini. Ketika Ahab memberitahukan Isabel segala yang dilakukan Elia, dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, ayat 2, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi pada waktu itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu, maka takutlah ia, takutnya siapa ini? Elia. Lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya, dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Ayat yang keempat, saudara perhatikan. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Ada satu orang nabi, yaitu Elia. Kalau saudara baca ayat-ayat pasal-pasal sebelumnya, Elia pada waktu melawan berhala, dia mengalahkan. Dikatakan firman Allah ada berapa? Ada 450 orang banyaknya nabi-nabi Baal. Dia melawan, saudara. Dan dia mengalahkan. Tetapi di pasal 19 dia mengalami yang namanya kelemahan. Saudara perhatikan di ayat yang keempat, dia katakan, aku ingin mati. Sudah berjuang, semangat dia melayani Tuhan. Tetapi di ayat yang kedua, oleh karena gertakan daripada Isabel, bahwa kamu akan mati seperti nabi-nabi yang kamu bunuh itu. Takutlah ini Elia. Coba ayat yang ketiga. Dikatakan ayat 3, takutlah Elia. Dia masuk menyelamatkan nyawanya. Dan sampai di Berseba dia meninggalkan bujangnya. Kemudian di ayat yang keempat, dia berkata, ia ingin mati. Cukuplah itu sekarang. Dia mengalami kelemahan, saudara-saudara. Padahal awalnya dia begitu semangat melayani Tuhan. Tetapi karena sesuatu yang terjadi, ada gertakan dari seorang ratu yang bernama Isabel, istri dari Raja Ahab, yang membuat mental, bahkan saudara-saudara, spiritual, rohani dari Nabi Elia ini menjadi lemah. Dia masuk ke padang gurun. Dia berkata, cukup Tuhan, ambillah nyawaku. Nah, saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini yang namanya Elia mengalami satu keadaan yang begitu depresi dia. Dia katakan, lebih baik saya mati. Nah, saudara-saudara, kadang-kala saudara-saudara ada di dalam kehidupan kita ketika ada beratnya tekanan, ada banyak persoalan,
Saudara berkata lebih baik mati ya. Kadang-kala begitu. Karena begitu berat tekanan. Nah, mungkin secara manusia ini, walaupun Elia itu adalah seorang nabi, dia berkata, aduh lebih baik mati. Cukup sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Dan apa yang terjadi saudara-saudara? Tuhan mengasihi Elia. Dikatakan pada waktu itu, kalau saudara baca ayat-ayat selanjutnya, Tuhan mengirimkan roti dan air kepada Elia ini. Lewat apa saudara? Coba lihat, malaikat Tuhan datang. Malaikat Tuhan datang. Ayat yang kelima. Sesudah itu berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Jadi saudara-saudara, ada saat kita putus asa. Kita tidak berdaya. Mungkin saudara berkata, ya lebih baik saya mati. Karena beratnya tekanan. Seperti Elia ini. Dalam bahasa itu burn out ya istilahnya. Kalau saudara Google, browsing di Google artinya burn out itu ada satu tekanan yang membuat depresi karena banyaknya persoalan-persoalan. Dan itu saudara-saudara dialami oleh Elia ini. Tetapi saudara-saudara ketika dia tidur, biasanya orang kalau stres, depresi itu ada orang dia lari dimakan, dia banyak makan. Ada yang dia tidur. Nah ini Elia dia tidur. Tuhan bangunkan, malaikat Tuhan bangunkan. Dia katakan bangunlah makanlah. Sudah tersedia makanan di situ. Kemudian saudara-saudara di ayat yang ke-8 ada 2 kali malaikat Tuhan datang bangunkan dia. Di ayat yang ke-8 maka bangunlah ia lalu makan dan minum dan beroleh kekuatan. Makanan itu, oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Masih ada pekerjaan yang harus dia lakukan untuk melayani Tuhan. Tuhan berikan kepada dia pesan, masih banyak ada hal-hal yang harus dia kerjakan dalam melayani Tuhan. Makanya saudara-saudara, kita harus tetap semangat melayani Tuhan. Amin. Mungkin saudara mulai lemah, mungkin jemaat Tuhan lihat, aduh mulai lemah hari-hari ini karena banyak tetap tekanan. Tetapi jangan kita lemah. Kita harus tetap semangat karena ada rencana-rencana Tuhan yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Tuhan akan pakai kita, Tuhan akan pakai jemaat Tuhan di tempat ini untuk menjadi berkat. Makanya tetap semangat melayani Tuhan. Amin. Jangan sampai di titik saudara berkata, ya Tuhan, ya sudah begini ya, ya sudah, saya ibadah, anda ibadah, ya masih seperti ini. Jangan sampai begitu saudara-saudara. Kita harus tetap beribadah. Kita harus tetap datang kepada Tuhan. Amin. Untuk kita tetap melayani Tuhan, kita harus semangat. Karena di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Haleluya. Mari saudara-saudara kita baca ayat ini saudara-saudara. Ayat pokok tadi, jeripaya kita tidak sia-sia. Kita baca bersama-sama, kemudian kita akan tutup khotbah kita pagi hari ini, dan kita naikkan pujian tadi sebelum firman. Saudara-saudara lihat 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Ayo kita baca sama-sama supaya menjadi berkat bagi kita. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Mari kita baca bersama-sama. Ini supaya saudara diberkati dan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Amin. Haleluya. Jeripaya kita tidak sia-sia. Haleluya. Apa yang saudara kerjakan, oh Tuhan menilai itu. Tuhan memperhitungkan itu saudara-saudara. Dan kita akan melihat berkat pertolongan dalam Tuhan. Tetap semangat ya dalam kita melayani Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian tadi. Seperti wanita mengurapi. Saudara-saudara, ini nyanyian ini dinyanyikan oleh seorang anak Gracia
Epifania ya. Dia itu buta, tetapi dia pegang janji Tuhan. Dikatakan sampai ku dapatkan berkat pertolongan Tuhan, dia mau tetap melayani Tuhan. Sekalipun kondisinya, fisiknya tidak meyakinkan, tetapi dia percaya bahwa Tuhan akan bekerja di dalam hidupnya. Saudara, kita harus imani bahwa di dalam Tuhan, apapun yang terjadi, masalah saudara, pergumulan saudara, jangan sampai membuat saudara lemah. Kita harus tetap semangat melayani Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini. Seperti wanita mengurapi. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Seperti wanita mengurapi, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita, seperti wanita mengurapi, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayani-Mu sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayani-Mu. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita mau tetap semangat melayani Tuhan. Kita percaya apapun yang kita kerjakan di dalam Tuhan, firman Allah katakan tidak ada yang sia-sia. Tidak sia-sia, saudara-saudara, ketika kita bersekutu di dalam Tuhan. Makanya jangan goyah, tetap teguh di dalam Tuhan. Pandang kepada Yesus, pandang kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Ada masalah, ada pergumulan saudara hari-hari ini. Percayalah, di dalam Tuhan ada pertolongan. Di dalam Tuhan ada mujizat. Kita lihat Elia, dia mengalami satu keadaan yang tertekan oleh beratnya persoalan hidup. Tetapi puji Tuhan, Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Elia, Tuhan tidak tinggalkan. Saya dan saudara juga, Tuhan tidak akan tinggalkan kita. Dia akan bersama-sama dengan kita. Ada mujizat, ada pertolongan yang Tuhan akan nyatakan dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap
kami percaya setiap jerih lelah kami, setiap persekutuan kami di dalam Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Ada upah yang Engkau berikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Engkau sudah berbicara bagi kami pagi hari umat-umat-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi rema di dalam kehidupan kami, untuk kami tetap semangat, kami untuk mengiring dan melayani sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Bapak Gembala yang sudah melayani pagi hari ini. Kau kembalikan urapan-Mu Tuhan atas hamba-Mu. Kami berdoa Tuhan, tambahkan hikmat. Kau singkapkan setiap rahasia firman-Mu bagi kami. Dan kami percaya kami pagi hari ini yang lemah sudah dikuatkan, yang susah sudah dihiburkan, yang punya persoalan kami sudah terima jawaban doa pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami mengucap syukur. Sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan. Apa yang kami lakukan untuk Tuhan. Dan kami percaya sesuai firman-Mu, setiap persembahan kami berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kami sudah mendapat yaitu pencerahan firman Tuhan yang begitu indah ya saudara-saudara. Kiranya Bapak Gembala dikuatkan dan bisa menjadi banyak jiwa dimenangkan oleh hamba-Nya. Tibalah kita memberi persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita pujikan, begitu besar kasih Allah pada kita. Haleluya, puji Tuhan. Pagi hari ini kita sudah diberkati Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai pengumuman, hari Senin sampai hari Jumat, hari Sabtu kita ada doa pagi setiap pukul 4.30, setengah 5 pagi. Kemudian hari Selasa ada doa malam jam 7. Kemudian hari Senin ada ibadah kaum pria. Dan hari Kamis ada kaum wanita tentang pelayanan mendidik anak-anak remaja. Jadi untuk pada hari Kamis besok. Kemudian hari Sabtu ada ibadah anak-anak jam 4 sore melalui Zoom.
Tapi kita akan lihat apa masih menggunakan Zoom atau Google Meeting. Jadi nanti kami akan hubungi melalui grup. Kemudian hari Sabtu itu jam 6 sore ada ibadah remaja di tempat ini. Dan hari Minggu ibadah raya kita, puji Tuhan. Kami atas nama Gembala, keluarga dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak Yusak Simamora yang berulang tahun. Tuhan memberkati, sebentar kita akan berdoa buat Pak Yusak. Kemudian Bapak Ibu bantu di dalam doa untuk ibadah perayaan Natal, anak-anak Sabtu Ceria dan remaja yang akan diadakan untuk remaja hari Sabtu tanggal 4 sore, jam 5 sore berkumpul di tempat ini. Jadi untuk anak-anak remaja pada tanggal 4 Desember, kemudian untuk anak-anak Sabtu Ceria itu pada tanggal 18 Desember. Saudara dukung dalam doa supaya semuanya dapat berjalan dengan lancar. Puji Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, amin, haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, haleluya. Ajaib Tuhan, haleluya. Ajaib Tuhan, amin Tuhan. Ajaib Tuhan, haleluya. Ajaib Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa, Allah yang senantiasa ada dalam setiap musim hidup kami. Kami bersyukur buat ibadah yang diberkati pagi hari ini Tuhan. Kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Kami boleh menikmati lawatan Tuhan lewat pujian penyembahan kami. Tuhan, kami berdoa pagi hari ini Tuhan, buat setiap kami yang sudah hadir. Kami percaya berkat Tuhan menjadi bahagian kami, maupun yang ada di rumah juga Tuhan melawat mereka Bapa. Kami bersyukur juga pagi hari ini Oma dari David boleh beribadah bersama-sama dengan kami. Tuhan berkati keluarga ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Engkau ikat terus kami dengan tali kasih-Mu, saling bergandengan satu dengan yang lain untuk mengiring dan melayani pekerjaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini. Pemimpin pujian yang sudah berdoa, yang sudah memainkan musik, yang sudah menjalankan kolektan, yang sudah menjalankan komputer. Tuhan, kami serahkan multimedia ke dalam tangan-Mu. Semua diberkati oleh Tuhan. Semua kami yang hadir dari anak-anak, remaja, pemuda sampai orang dewasa diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami pulang membawa damai sejahtera. Kami pulang membawa sukacita. Kami pulang membawa berkat-berkat rohani, berkat-berkat jasmani jadi bagian kami. Kemenangan demi kemenangan Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Engkau berkati setiap kami dalam usaha pekerjaan. Apa yang kami kerjakan dibuat berhasil oleh Tuhan. Kemanapun kami pergi dan berada, Tuhan menyertai kami. Hindarkan kami dari sakit penyakit, virus, bakteri, mara, bahaya, kecelakaan kami patahkan dalam nama Yesus. Terima kasih perlindungan penyertaan Tuhan jadi bahagian kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami mengucap syukur buat ibadah pada pagi hari ini. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani firman Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kami berdoa untuk Pak Yusak yang berulang tahun.
Tuhan memberkati Pak Yusuf, umur panjang, sehat kuat, diberkati Tuhan. Apapun yang dia kerjakan Tuhan buat berhasil, keluarganya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Jemaat Tuhan yang sudah berkorban mengembalikan milik Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan lagi menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan membawa berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada anaknya yang tunggal, persekutuan penghiburan daripada Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kita sampai selama-lamanya. Mari kita terima berkat Tuhan, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus.